Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurrati wa ali baiti ajma'in wa ala musallati kitab wa muqarrati bil hadil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa qur'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa qur'ihim wa jami hafidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum di dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Tilkar rusulu. Tilka, adapun lafaz tilka itu mubtadaun sebagai mubtada atau terkib bermula. Adapun para utusan, tilkar rusuli, adapun para utusan, tilkar rusulu. Di sini tilkar rusuli. Jadi tilka ada yang di situ rusulu, ada yang rusuli. Jadi besok kalau kok Pak Ismadi keluar negeri, ada yang baca tilkar rusuli, jangan heran. Ya, kalau dia dibaca tilkar rusuli berarti dia di mudhof ilaih namanya. Yang jadi mubtada'nya lafaz tilka. Alamat rafa'nya dimuqaddarkan, dikira-kirakan. Karena tilka itu mabni. Tidak boleh tilka, tidak boleh tilki. Jadi mabni tilka itulah. Jangan dirubah Pak Guru Tatin ya. Oke, dirubah bila tilkir rusuli. Jadi boleh tilkar rusulu disebagaikan mubtada, boleh tilkar rusuli sebagai mudhof ilaih. Yaitu sifatun sebagai sifat wa khobarun dan juga sebagai khobar. Jadi tilka adapun itulah nabi atau seseorang, itu ar-rusulu gitu boleh. Tilkar rusuli sebagai mudhof ilaih ya juga boleh. Faddolna itu faddolna memberikan keutamaan siapa kami ba'dahum kepada sebagian rusul ala ba'din atas sebagian rasul yang lain. Kalau Pak Janis baca rusulu pendek itu artinya rasul-rasul yang banyak, dia jamak taksir. Kalau rasulu roknya di fathah terus sinnya panjang itu satu rasul atau mufrad atau menunjukkan satu. Jadi Allah memberikan kepada para utusan itu ada keutamaan-keutamaan masing-masing. Bitafsisihi dengan kekhususan para utusan tersebut. Biman kibatin dengan suatu kelebihan. Laisa yang tidak ada apa mangkibah, laisat tidak ada apa mangkibah, li ghairihi bagi ba'dun atau sebagian yang lain minhum dari para utusan. Man kenyataannya atau min bayaniyah nama. Rupanya boleh jadi badal boleh. Man rupanya ada orang-orang kalama yang berbicara siapa Allah mengajak bicara. Jadi kalama yang ada tasjidnya itu salah satu faedahnya adalah musyarakah. Musyarakah itu artinya saling berbicara,
berbicara. Nah, faedah musyarakah atau berfaedah mutaaddi atau membutuhkan maf'ul. Kallama berbicara siapa Allah ka Musa seperti Nabi Musa, wa rafa'a dan mengangkat siapa Allah ba'dahum kepada sebagian rasul, rupanya ai Muhammadan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan tambahnya rahmat keagungan siapa Allah alaihi kepada Nabi wasallam, dan juga memberikan tambahnya keselamatan siapa Allah kepada Nabi. Jadi mengangkat siapa Allah kepada sebagian para rasul tadi, mengangkat darajatin kepada beberapa derajat, ala ghairihi atas lainnya, bi umumi dakwati dengan umumnya dakwah, wa khataman nabi wa khataman nubuwati dan juga Nabi Muhammad SAW itu sebagai pamungkas atau penutup daripada para nabi. Wa tafdilu ummatihi dan mengunggulkan siapa Allah ummatahu kepada umatnya Nabi, ala sairil umami kepada beberapa umat, wal mukjizati dan juga beberapa mukjizat, al mutakasirati yang banyak, wa khosaisun dan juga beberapa kekhususan, al adidatu yang datang atau dinyatakan atau diperlihatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan para rasul-rasul atau para utusan-utusan itu, Allah memberikan keutamaan atas seorang rasul dari beberapa rasul yang lain. Ada yang diajak derajatnya kalimullah, artinya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih di dunia. Ada yang sebagai khotamun nubuwah, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina dan memberikan siapa kami Isa kepada Nabi Isa bin Maryam, anak laki-lakinya Maryam, al-bayyinati kepada tanda-tanda kebesaran, wa ayyadnahu dan menguatkan siapa kami hu kepada Nabi Isa, aikowaina artinya menguatkan siapa kami hu kepada Nabi Isa, menguatkan dengan kekhususan bagi Nabi Isa yaitu biruhil kudusi, dengan roh kudus yang diagung-agungkan umat Nasrani sekarang, roh kudus. Sama, Nabi Isa memang roh kudus. Nah, roh kudus itu yang meniupkan roh itu Jibril, yaitu berupa malaikat Jibril. Yasiru berjalan siapa malaikat Jibril ma'ahu beserta Nabi Isa, khaisusaro ketika berjalan siapa Nabi Isa. Jadi kemanapun Nabi Isa pergi selalu berjalan serempak dengan malaikat Jibril, kan gitu. Kalau dengan baginda Nabi kan kalau datang wahyu nah, khusus dengan Nabi Isa itu malaikat Jibril itu sama-sama terus, awor terus istilahnya. Kaulak jong ya ikut kaulak jong, ke Jambi ikut ke Jambi. Nah itu ke Kutoboyo ya ikut ke Kutoboyo. Itu kekhususan untuk Nabi Isa. Walau syaa dan andaikan menghendaki siapa Allahu Allah hudan nasi, huda memberi petunjuk siapa Allah an-nasa kepada manusia, jami'an kesemua-muanya, maktatala maka tidak akan berperang siapa alladzina orang-orang mimba'dihim yang setelah para utusan, ba'dar rusuli setelah adanya para utusan, ai umamihim artinya umat-umatnya para utusan, mimba'dima setelah sesuatu ja'a yang datang, ja'at yang datang hum kepada para umat-umat yang alladzina yang setelah para utusan, apa al-bayyinatu keterangan atau pernyataan yang nyata atau tanda-tanda yang nyata, likhtilafihim karena perbedaan pendapat para umat-umat tadi, wa tafdili ba'duhum ba'du dan juga wa tafdili ba'duhum
wa tafdili ba'dihim, dan juga keutamaan sebagian umat ba'dun kepada umat yang lain. Setiap umat, setiap rasul itu ya dikasih keistimewaan tersendiri oleh Allah. Lah setiap umatnya juga dikasih keistimewaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Musa kalimullah. Terus Nabi Muhammad Habibullah. Khotamun Nabi Isa Ruhullah. Lah umatnya ya begitu. Bani Israel itu di umatnya Nabi Musa dikasih keistimewaan oleh Allah. Beliau adalah orang-orang terkuat, orang-orang tercerdas. Umatnya Nabi Isa ya diakui, dinyatakan oleh Allah bahwa mereka umat-umat tercerdas. Lah umatnya baginda Nabi Agung Muhammad, walaupun orangnya kecil-kecil, lemah-lemah, tapi juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Walaupun begitu, besok masuk surganya lebih dulu daripada umat yang lain. Walaupun setelah umat-umat dari umat yang kemudian atau yang datang setelah umat yang sebelumnya itu pada berbeda pendapat, namun tetap mereka mempunyai keistimewaan tersendiri. Walakin ikhtalafu, tetapi pada berbeda pendapat siapa umat-umat baik yang terdahulu maupun yang setelahnya. Ailimu syiatin, artinya karena perbedaan syariat atau perilaku atau keadaan. Dzalika kepada para umat baik yang sebelumnya maupun sesudahnya. Lah, umat-umat yang ditinggal nabi-nabinya yang mempunyai keistimewaan tersendiri, yang begitu juga umatnya tadi, faminhum, maka itu sebagian dari umat, man adapun ada pengikut, maksudnya umat itu ya, orang kok umat-umatan jare wong-wong sing do guyon niku nggih, Mas Gedon dari umat-umatan. Bukan itu maksudnya pengikut para utusan atau nabi tadi loh ya. Lah itu sebagian dari mereka itu man adapun ada orang-orang amanah yang beriman, siapa man atau orang tadi sabata, artinya tetap siapa man ala imanihi, atas imannya man atau seseorang tadi kepada nabinya. Jadi dari dulu kala itu pokoknya begitu. Yo ada yang iman dan menetapkan imannya kepada nabinya, mengikuti ajaran-ajaran yang sebenarnya dari nabinya. Wa minhum, dan itu sebagian dari umat, man adapun ada orang-orang kafaro yang kufur atau mengingkari atau tidak percaya. Kan Nasor, contohnya seperti Nasrani, Ba'dul Masihi, setelah kepergiannya Isa al-Masih. Jadi setelah kepergian Nabi Isa itu ya masih ada yang tetap dengan keimanannya, tidak merubah kitab Injil samawinya. Ya ada juga yang dikarenakan ada kepentingan, entah dengan rajanya, entah dengan pemerintahannya, jadi ayat-ayatnya Allah itu diganti oleh umat yang ditinggalkan Nabi Isa tadi. Kalaupun Allah mengendaki di ayat yang depan tadi, Allah pun walau sya'allahu hadan nasa jami'a. Kalau Allah berkehendak, ya bisa saja, mampu saja Allah itu menjadikan para manusia itu mendapat hidayah semuanya. Tetapi memang Allah itu ingin ngetes daripada umatnya, makhluknya, khususnya manusia ini. Dengan adanya Nabi itu ada yang ikut apa tidak, seperti itu. Walau sya'allahu maktatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Walau sya'a, dan andaikan berkehendak siapa Allah maktatalu, maka pada sesuatu iktatalu yang mematikan siapa Allah kepada mereka. Takidun, artinya menguatkan. Walakinnallaha, tetapinya Allah itu yaf'alu, berbuat siapa Allah maka kepada segala sesuatu yuridu yang Allah kehendaki. Jadi
Kita walaupun sekarang ibaratnya hidup zaman sekarang ya aja kesok-sokan. Nah ibaratnya mengimankan seluruh alam yang sudah dikehendaki oleh Allah masalah hidayah itu, ya kan? Wis pokoknya dakwah ya pokoknya dakwah gitu guys. Nah iman, nah ida itu bukan ranah kita, itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Loh kadang yang sudah ikut kadang masih meleset toh. Kita nanam tanaman atau kalau bahasa Pak Janis itu taskilan Pak Janis ya. Nah, nyari taskilan itu mudah Pak, ya kan? Nah, nyari pengikut itu mudah. Lebih sulit itu yaitu merawat pengikut tersebut. Itu kalau cuma aja alas mudah. Itu. Cuman yang sulit itu merawat. Nah, pengikutnya tadi kalau kata Pak Jari itu taskilatnya tadi, oh butuhnya apa diupeni, ndak kok sudah ditanam terus dibiarin. Nah, itu nanti malah bahaya Pak Janis, besok dituntut itu. Lah membiarkan tanamannya kok. Nah, itu ibarat begitu. Ya membiarkan taskilannya. Gitu. Lah kalau saya kan tidak begitu mau datang dewe. Loh kalau Pak Janis kan nyari ya kan, niatnya nyari. Kalau mau alif rohim berguru Pak Janis, cuman kira-kira begitu. Nah, seperti itu. Jadi man ada seseorang taufikun memberi taufik atau pertolongan siapa Allah, man kepada seseorang saat yang menghendaki siapa Allah. Wa khudlanuman dan juga menghinakan orang-orang sa'a yang menghendaki siapa Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hidayah atau apapun itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang asalnya bukan anaknya siapa-siapa, banyak yang menjadi orang besar. Ya Allah yang mampu menghinakan yang asalnya orang besar, ya dihinakan ya banyak. Yang asalnya tidak punya apa-apa, ibaratnya anaknya orang tidak punya dikasih oleh Allah menjadi orang kaya ya banyak. Nah, yang asalnya anak-anaknya orang kaya terus menjadi terbalik ya sudah banyak. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang kuasa kan Anda mau kere lagi, Anda mau jadi orang rendahan lagi, lo kan bisa begitu. Kenyataannya kan tidak bisa. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'atu walil kafirin wal kafiruna humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah itu makanya ini harus jadi pedoman ya. Orang ayat-ayat yang seperti ini harus diteliti. Di sini yang dikhitopi oleh Allah, artinya itu yang dihukumi atau yang diajak bicara atau mahkum alaih, yang terkena hukum itu adalah orang-orang yang beriman. Karena orang itu kalau tidak beriman ya tidak kuat, tidak sanggup untuk beramal atau beribadah kepada Allah. Perintahnya Allah kepada orang-orang yang beriman, anfiku, menafkahkanlah kalian semua, bahasa kita ya sedekah lah, mimma dari sebagian sesuatu, rozakna yang sudah memberikan siapa kami, kum kepada kalian semua. Ai zakatahu artinya zakatnya mal atau zakatnya harta. Mingko beli ayat tia sebelum jika datang apa yaumun hari, yang hari itu labaiun tidak ada jual beli, aifidaun artinya tebusan, fihi di dalam hari tersebut, wala khullatun dan juga tidak ada sodakotun artinya tidak bisa bersodakoh lagi, tangfa'u yang bermanfaat, wala syafaatun dan juga tidak ada syafaat atau pertolongan yang bermanfaat bi ghairi idnihi, selain dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa adapun hari tersebut itu yaumul kiamati, hari kiamat. Wa fi qiraatin bi raf'is sal taslisi, dan di bacaan yang lain dengan dibaca rafa'nya yang di titik 3 syufa'atu. Nah itu ya. Jadi
Dalam ayat ini Allah memberikan edukasi kepada kita, menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya memberikan daripada andaikan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya menzakatkan sebelum timbul penyesalan, artinya sebelum datangnya hari yang di situ tidak ada manfaatnya lagi jual beli, tidak ada manfaatnya lagi sedekah, tidak ada manfaatnya lagi pertolongan selain pertolongannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi dalam pikiran saya itu masih butuh ini itu ya Pak. Itu karena pikiran kita. Awal daripada sebuah harta atau apapun itu, caranya itu apa? Kita ingat bahwa itu titipan. Cuman kalau dari awal kita tuh nafsu kita tuh sudah itu karena punya saya, nah sudah, ya memang berat. Tapi kalau kok kita pandang apa yang diberikan oleh Allah itu dari awal itu adalah titipan atau amanah dari Allah, maka insya Allah akan ringan, tidak iman. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal kafiruna, dan adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman billahi kepada Allah, au bima atau dengan sesuatu faradu yang memfardukan atau mewajibkan siapa Allah alaihim kepada alladzina hum, adapun mereka itu adzalimuna, termasuk golongannya orang-orang yang dolim. Apa sih yang disebut dolim? Liwat ihim, karena meletakkannya mereka amrallahi kepada perintahnya Allah fi ghairi mahallihi, di dalam yang bukan tempatnya. Wong harta itu titipan, diwajibkan kalau wajib zakat kok tidak dizakati. Lah itu menurut Allah termasuk meletakkan perintahnya Allah tidak pada tempatnya. Nah itu seperti itu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Terus ini saya terangkan kalau di dalam tafsir Sawi ya. Ini kata-kata wal kafiruna humud zalimun. Maka di sini ditafsiri oleh Syekh As-Sayuti dalam kitab Jalalain ini, wal kafiruna billah, yang pertama memang kafir kepada Allah. Kafir itu artinya tidak percaya dengan Allah. Itu pertama, ya. Ada yang kedua, namanya kafir yang kedua, tapi bukan kafir sifat, tetapi kafir dalam bentuk kufur nikmat. Makanya di sini au bima farada alaihim, atau kepada sesuatu yang Allah fardukan kepada mereka. Mereka mungkin sudah mukmin, sudah Islam, tetapi dia mengkufuri atau tidak menjalankan apa yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan perintahnya Allah. Lah di situ kata-katanya kalau di dalam Islam itulah yang disebut kufur. Jadi orang yang istilahnya tidak percaya atau tidak mau Islam itu memang disebut kafir, tetap walaupun nanti ada bagian-bagiannya. Lah orang yang sudah Islam, sudah iman, kok tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah, khususnya kok tentang masalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka itu disebut kufur, mengingkari nikmatnya Allah, bukan kafir yang keluar dari Islam. Itu begitu ya. Terus kafir ataupun bahasa kita tuh non muslim sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Kalau dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah ada namanya kafir harbi, artinya memang orang-orang kafir itu yang berperang atau bermusuhan dengan kita. Nah, itu namanya kafir harbi. Ada kafir itu yang muahad namanya, ada perjanjian dengan kita, kerjasama entah apa di situ. Itu namanya kafir muahad atau sama-sama ada perjanjian. Ada lagi yaitu kafir-kafir yang di dekat-dekat kita atau senegara dengan kita. Maka kafir-kafir yang seperti itu disebut namanya kafir dhimmi. Nah itu pembagiannya seperti itu. Tidak kok semua orang kafir terus wajib diperangi, tidak.
Kafir yang wajib diperangi itu yang memang benar-benar ngajak perang dengan kita. Lah itu namanya kafir harbi, atau yang mengajak perang dengan kita. Ya baru kita jangan takut. Dalam sejarah Islam di zaman Nabi nggak ada Nabi itu kok ibaratnya ngajak perang. Orang Islam ngajak perang itu nggak ada. Atau memulai perang itu tidak ada. Tetapi kalau ada orang kafir zaman Nabi kok ngajak perang, ya jangan takut. Lah begitu rumus dari baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun ada aturan-aturan tertentu, ya. Mereka-mereka yang dhimmi, yang sudah menjadi tanggungan umat Islam, yang minta perlindungan orang Islam, itu ya tidak diperangi. Atau walaupun yang ngajak perang itu mereka yang sudah menyerah, sudah masuk Islam, ataupun perempuan-perempuannya, anak-anaknya juga tidak dibunuh. Nah itu seperti itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita untuk pengajian malam Senin depan karena keterangannya panjang ayat kursi, ya.